Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setiamu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Pujian Penyembahan Membawa Kelepasan. Ayat firman Tuhan terambil dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 33. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saudaraku yang saya kasihi, puji-pujian yang dimaksud dalam judul di atas adalah puji-pujian dalam keadaan apapun yang terjadi, yang dinaikkan oleh umat Tuhan dari dasar hati mereka yang terdalam dan keluar melalui ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Pujian seperti ini adalah pujian yang menyenangkan hati Allah. Penulis surat Ibrani menuliskan sebagai berikut. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Pada suatu waktu, Paulus dan Silas dipenjarakan karena pemberitaan Injil di kota Filipi. Dalam penjara itu, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kemudian selanjutnya, kita melihat dalam ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, "Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah
belenggu mereka semua. Pertolongan Tuhan dan kelepasan terjadi. Tetapi Paulus dan Silas tidak melarikan diri dari penjara yang telah terbuka dan ikatan mereka yang terlepas. Mereka memberitakan Injil bagi kepala penjara itu, dan semua keluarganya percaya Yesus dan diselamatkan. Saudaraku yang saya kasihi, barangkali saudara saat ini sedang berada dalam keadaan yang berat, bagaikan ada dalam keadaan yang terpenjara karena adanya keterpurukan dalam usaha atau karena banyaknya hutang yang harus dibayar, karena mempunyai penyakit kronis, atau karena adanya keluarga yang bermasalah, atau karena mendapat pemutusan hubungan kerja dari perusahaan, dan sebagainya. Dalam keadaan apapun, tetaplah bersyukur kepada Tuhan yang keluar dari dasar hati kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan melihat dan menghargai setiap pujian dan penyembahan saudara, karena Tuhan layak menerimanya. Tidak tergantung keadaan apa yang terjadi di sekitar kita. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga dalam masalah yang berat. Allah yang mereka sembah sanggup melepaskan mereka dari terkaman singa yang buas dan dari perapian yang bernyala-nyala. Pujian mereka membawa kelepasan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau layak menerima pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Apapun situasi dan kondisi kami, bagimulah segala hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri. Pakailah hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, dan kami sebagai orang tua. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.